Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan Muhammad. Yang di depan duduk ini. Yakinlah mereka semua datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Duduk dulu, duduk. Duduk dulu, duduk. Duduk dulu, bapak duduk dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Beli bawang dapat yang merica. Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan tempura, minumnya susu. Hai orang Lampung Utara, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya sowan. Saya datang bukan sebagai utusan khusus presiden, tetapi sebagai sahabatnya Pak Mirza. Saya datang sebagai mubalek, saya datang sebagai ustadz. Jadi nggak ada kaitannya dengan tugas saya di utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama. Karena saya yakin orang Lampung Utara semuanya rukun. Amin. Pengen lihat orang Lampung Utara rukun apa enggak, itu sederhana. Lihat dari keluarganya. Kalau keluarganya rukun, lingkungan masyarakat RT RW-nya rukun, desanya rukun, kecamatannya rukun, Lampung Utara pasti rukun. Setuju? Kalau dalam rumah tangga biasanya yang paling susah diajak rukun itu suami apa istri? Istri apa suami? Coba saya mau tanya. Yang banyak maunya itu suami atau istri? Oke, sekarang lebih gampang pertanyaan. Yang paling banyak bohongnya itu suami apa istri? Ini kalau jawaban dari semua yang hadir nggak ketemu jawabannya.
Saya jawab dengan sebuah survei. Survei membuktikan kalau soal hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan istri. Tapi sebaliknya, kalau persoalan fisik, istri lebih banyak bohong dibandingkan suami. Betul, Pak? Berangkat ke sini yang paling lama dandan dan make upnya suami apa istri? Istri. Kenapa istri dandannya lama? Karena keluar rumah maunya menipu. Menipu dengan apanya? Alisnya. Alisnya nanti kayak terlalu gajah. Aku jijik. Nah, kalau kita ingin memberikan sumbangsih kepada bangsa ini, gak usahlah kita berkontribusi terlalu melangit. Cukup kita mulai dari kerukunan di dalam rumah tangga. Rukun itu bisa terjadi manakala satu, memahami konsep adil. Apa itu adil? Adil itu wad'u syai'in fi mahali, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adil. Contoh, belangkon tempatnya di kepala. Kalau saya taruh di dengkul, kira-kira adil apa enggak? 215. Habisin. Cangkem yang adil lah muat. 215. Saya mau tanya, laki-laki itu imam apa makmum? Imam. Imam itu ngatur apa diatur? Imam itu ngatur, makmum itu diatur. Laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Berarti yang seharusnya ngatur laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tapi di Lampung Utara justru banyak perempuan ngatur laki. Betul? Ciri-ciri perempuan yang suka ngatur laki-laki, jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Ternyata yang jilbabnya hitam istrinya Pak Mirza. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Yang perlu diingat, adil itu tidak harus sama. Iya ngono wong desa ana dhewe mah rene. Lo drone tiba kena cangkemmu merongos kowe. Ana drone biasa wae, demes ngene mah. Goblok kayak gitu. Malah drone malah diawake kan moro gitu. Tadi yang megang drone tolong yang ngawe-ngawe tadi diedit masukkan patroli. Aku Bang. Iya, aku nih. Aku. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu paling suka dengan orang yang adil. Adil itu apa? Mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, dalam konteks pemimpin dan rakyat. Pemimpin itu konsep keadilannya adalah mensejahterakan rakyat tanpa pilih kasih. Setuju? Contoh, pas kontestasi pilpres kemarin, goblok banget baga-baga.
Seni tahu. Tak sangat kapok. Wis kono ndelok odron wae mulih. Yo ngono-ngono jilbabe coklat melu kacamatane ireng. Mulai ke tukang lasyu. Dalam kontestasi pilpres umpamanya, kemarin ada 3 pasang calon. Ada Mas Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Begitu Pak Prabowo dinyatakan terpilih, kemudian tanggal 20 Oktober kemarin dilantik, Pak Prabowo menjadi presiden tidak hanya untuk yang milih, tapi termasuk mereka yang tidak milih. Siapa? Karena Pak Prabowo menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Ini namanya adil. Besok Allah takdirkan umpamanya Pak Mirza jadi gubernur Lampung. Aminnya telat. Telat malaikatnya minggat. Besok Pak Mirza jadi gubernur Lampung. Abakmu. Maka Pak Mirza tidak boleh pilih kasih. Yang milih Pak Mirza, yang tidak milih Pak Mirza, selama dia rakyat Lampung, wajib mendapatkan pelayanan dari gubernur dan wakil gubernur. Setuju? Itu namanya adil. Lampung Utara besok punya bupati. Siapa bupati ini? Hamar. Bapakmu? Kok rupanya beda? Begitu menjadi bupati, tidak boleh pilih kasih. Hari ini baik yang milih maupun yang tidak milih, begitu Pak Hamartoni dilantik menjadi Bupati Lampung Utara, wajib berbuat adil untuk seluruh rakyat Lampung Utara. Itu namanya adil. Contoh lagi begini, Gus Miftah sebelum dilantik sama Pak Prabowo menjadi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Saya ini orang NU. Dan selamanya saya NU. Tapi begitu saya menjadi pembantu Pak Presiden, saya tidak boleh hanya berbicara atas nama NU, tapi untuk seluruh umat beragama di Indonesia, baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Saya tidak boleh mewakili salah satu pihak. Kenapa? Karena tugas saya membuat kerukunan umat beragama di Indonesia sebaik-baiknya. Kita rukun walaupun beda agama. Setuju? Kenapa kok Gus Miftah di situ? Pak Prabowo itu dulu seneng pas ke tempat saya. Beliau datang, saya ngundang penceramahnya seorang pendeta. Dan Pak Prabowo tahu kiai yang paling sering diundang ceramah di gereja itu sinten? Gus Miftah. Walaupun Gus Miftah dibilang kafir. Saya dulu ceramah di gereja, langsung orang Indonesia bilang Miftah kafir. Gus Miftah marah, enggak. Tak jawab, kafir. Udah rapopo, sahadat dulu. Sahadat nih. Masih hangat Bu, masih hangat. Betul Bu? Kenapa kamu begini-begini? Kan kamu habis ngupil. Baru ini. Nah, hari ini kita punya optimisme. Apa optimismenya? Dasar negara sudah ditata Pak Jokowi selama 10 tahun. Atas izin Allah per 20 Oktober kemarin dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Saya meyakini kebanyakan yang hadir ini lahir di zaman Pak Harto, tumbuh berkembang di zaman Pak SBY, mulai berkarir di zaman Pak Jokowi. Saya doakan semua sukses di zaman Pak Prabowo. Amin. Begitu Pak Prabowo dilantik, saya punya optimisme. Kenapa? Presiden kita hari ini bukan main-main. Orang sepele bro. Betul?
Kita sebagai rakyat harus bangga. Coba dilihat, baru seminggu kinerja Jaksa Agung ngejar 1 miliar, nangkap 1 triliun. Mudah-mudahan di Lampung besok nggak ada yang korupsi. Saya yakin kalau Lampung nggak ada korupsi, yakin jalannya bagus. Saya itu kalau berangkat ke Lampung saya pusing, serasa dihantam ombak tanpa air. Duduk di kiri terlempar ke kanan, duduk di kanan terlempar ke kiri. Saya tadi di Lampung Tengah, ya Allah, kepala saya pusing gara-gara jalannya elek. Mau muntah nggak pantas, masa gondrong mabuk. Kan aku malu. Akhirnya aku ngomong, aku bayang kalau wong mateng pengen rumah saya brojol ning dalan. Kamu Lampung Tengah, pantas raimu berubah. Kita punya optimisme. Di Jakarta presidennya Pak Prabowo. Besok kita di Lampung punya gubernur orangnya Pak Prabowo. Amin. Sehingga apa? Keberlanjutan pembangunannya bisa berkelanjutan dengan baik. Karena presidennya pasti akan memberikan prioritas ke Lampung. Kenapa? Karena gubernurnya orangnya dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Mulai Gus Miftah ya wong Lampung. Lampung Timur. Lampung Timur, Jagung, Gone Maleng kan lumayan. Saya itu kalau di Jawa Gustaf akhirnya di mana di Lampung? Lampungnya mana? Lampung Timur. Lampung Timurnya mana? Jagung. Apa jawaban mereka? Masa Jagung Timur ada kiai matane aku. Sehingga mohon maaf, preman Jabung matamu. Kiai ini mantan preman Jabung kok piye? Kita sandak gak iso ngaceng kowe. Tapi saya bangga lahir di Lampung. Tepuk tangan untuk Lampung. Kamu jangan ngira orang Lampung itu di Jakarta tokoh hebat semua. Betul. Ada Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, yang partainya juga mendukung Pak Mirza. Ada Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, Gunung Sugih. Ada Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, Lampung. Wakil Ketua DPR, Pak Dasko, Lampung. Ketua Komisi 3, Habibur Rahman, Lampung. Utusan khusus Presiden, Lampung. Tepuk tangan untuk Lampung. Jadi lanang foto-foto baik. Optimisme kita apa? Kita sudah punya presiden hebat. Baru 2 minggu menjabat. Apa kebijakannya? Keputusan presiden menghapus utang UMKM petani dan nelayan sebesar 10 triliun. Itu belum pernah terjadi, baru terjadi di zaman Pak Prabowo. Kalau dikai kamu bersyukur berani gue randu utang goblok kamu. Gue tak doang kan muka-muka utangmu ke. Orang yang utang malah bingung. Terus rupamu kayak kotak info. Makanya kemudian apa? Ini kalau pemerintahnya sudah baik, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Rakyatnya juga harus baik. Makanya kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin? Allah itu mencintai orang baik. Suami baik dicintai sama istri, istri baik dicintai sama suami, betul? Makanya nggak ada suami jahat, itu nggak ada istri jahat, adanya suami kurang baik atau istri yang kurang baik. Makanya kamu sebenarnya saja pesan saya satu, jangan membanding-bandingkan pasangan
pasangan orang. Lah kowe malah banding-banding ke bojomu karo bojone liyane. Kok bojone tanggaku ketok luwih ayu lah ya dinagani goblok. Bojomu elek mergo ra mau ragati. Makanya ingat, good rekening itu lebih menarik daripada good looking. Karena suami yang good rekening akan menjadikan istrinya good looking, akan menjadikan istrinya glowing. Dan di balik istri yang glowing ada suami yang golong-golong. Konsep adrinya di mana? Suaminya bekerja, istrinya di rumah berdoa. Dongake bojone. Kayak Pak Mirza nyalon. Bu Mirza dongake. Untuk suamiku Pak Mirza, mudah-mudahan kau belajar dengan Al-Fatihah. Jangan dicurigai terus. Aduh, kamu kok tadi kampanye ya, sampingnya cantik-cantik ini. Kan itu cemburu. Besok diingat, begitu Pak Mirza jadi gubernur, itu bukan lagi hanya milik istrinya, tapi milik rakyat Lampung. Abot you abot. Saya nikah sama istri saya bilang, Pak, Abah sering pergi. Ya, kan dulu saya pernah bilang sama kamu, Beb. Loh, aku romantis ya. Saya manggil istri saya kadang-kadang Beb, kadang-kadang Yang, kadang-kadang saya. Siapa yang bilang saya? Syaitanur rajim. Manggil suaminya apa? Ini kecamatannya apa kan? Kampung Cemoli. Abung Semuli udah bojonin papa. Assalamualaikum papa. Iya mama. Mama waktu kayak meletek. Sama terus Pak, sama. Papa mau kemana? Nimba ketong mama. Mama ngapain? Mau susi beras. Mama kemana? Tandur papa. Mama keluarnya rumah jangan lama-lama mama di luar panas ngintang-ngintang mama. Konsep adil itu apa? Suaminya bekerja, istrinya berdoa. Suaminya berangkat ke kantor, istrinya sholat duha. Suaminya bekerjanya tenang, hasilnya halal, betul. Tentram untuk anak istri. Jangan suaminya bekerja di rumah malah istrinya kemana-mana. Saya di rumah kok Gus, ya di rumah, tapi pintu rumahnya dibuka, malah nyanyi-nyanyi. Gini. Aja nengah, mampir, bojoku rane ngomong. Codote teko, oke. Kamu itu kalau mau nyanyi sama suami saja di rumah, jangan sama orang lain. Karo bojone nyanyi-nyanyi, karo bojone longgone nyanyi-nyanyi, karo bojone dhewe malah mrawut. Salah. Kudune kuwi nyanyine karo bojone. Makanya kalau saya di rumah malah nyanyi terjana orangnya telur penak. Nyetel rasa penak sing ditutul banyak deui. Enak. Malah cakapnya ulangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya bangsa ini sudah bersyukur. Kita dilahirkan oleh pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Tadi pagi saya masih mengikuti upacara di makam pahlawan. Tugas kita hari ini apa? Melanjutkan yang sudah ditanamkan oleh para pahlawan. Makanya saya selalu bilang, tanda negara yang bersyukur itu apa? Mengingat-ingat nama pahlawan.
Dulu ibu-ibu ini di SD itu ada pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sehingga kenal dengan nama para pahlawan. Sekarang mohon maaf Pak Bupati, pelajaran itu hilang. Kalau dulu ibu-ibu masih ingat dengan nama pahlawan seperti Cut Nyak-Dien, Cut Mutia. Sekarang sudah nggak ngerti siapa itu Cut Nyak-Dien, sudah nggak ngerti siapa itu Cut Mutia. Taunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Betul. Dulu kita diajarkan untuk menghafalkan lagu-lagu perjuangan dari Sabang sampai Merauke. Halo halo Bandung. Apalagi maju tak gentar, syukur dari yakinku teguh. Sekarang sudah banyak yang gampang. Ngerti apa mundur alon-alon? Aku mundur alon mergo kowe ra gelem-gelem. Coba saya mau ngetes orang Abun Semoli, Lampung Utara. Saya ajak nyanyi lagu nasional Syukur. Apa lepor? Coba. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Ulangi lagi, yang sana belum teriak. Yang banter untuk Indonesia. Dari yakinku semuanya dihidupkan. Kita bersyukur kehadirat Allah atas kemerdekaan bangsa Indonesia dan kita berdoa untuk para pahlawan kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sodako flash. Masa beli-beli. Saya ngangkat HP kancane Gus kita. Saya ngangkat kancane Samsung kita. Dia nggak bawa HP kan kami merekes. Kita nyalakan ke HP-nya untuk Indonesia, semuanya diangkat. Diangkat semuanya. Semuanya diangkat. Nanti masing-masing digerakkan ke arah kanan dulu. Diangkat dulu. Kita mengulangi memori masa kecil kita dulu. Bagaimana kita bangga dengan bangsa ini, termasuk dengan lagu-lagu nasional. Semuanya diangkat. Digerakkan ke arah kanan dulu masing-masing. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu. Indonesia
Muhammad. Ini aku tak ngopi dhisik. Kita mendengarkan sambutan dari calon gubernur Lampung. Tepuk tangan untuk Pak Mirza.